Definisi dari fonologi. Fonologi adalah ilmu tentang bunyi ujaran termasuk khususnya sejarah dan teori perubahan bunyi dalam suatu bahasa atau dalam beberapa bahasa, dan fonetik dan fonemik pada bahasa dan waktu tertentu. Pengertian segmental. Segmental adalah fonem yang bisa dibagi. Contohnya adalah ketika kita mengucapkan kata bahasa itu bisa dibagi menjadi 3 bagian, ba, ha, dan sa, atau diperkecil lagi b, a, h, a, s, a. Pengertian dari suprasegmental adalah berhubungan dengan segmen ujaran atau bunyi atau fonem, yaitu nada, tekanan, sandi, intonasi. Fonem adalah satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata, berdasarkan kita mengucapkannya. Minimal pairs adalah dua kata yang berbeda dengan bisa bunyi dengan satu suara atau dengan suara-suara yang membingungkan seperti berry, very, fan, tin, ting, alive, arrive, fat, hat. Morphology is study of structure of the word and word formation. Maksudnya itu adalah belajar tentang menggunakan kata-kata dan penempatan sebuah kata-kata. Morfem itu terbagi menjadi dua, ada free morfem dan bond morfem. Dari free morfem ada dibagi dua, yaitu lexical morfem dan functional morfem. Lexical morfem itu adalah yang mempunyai sebuah kata-kata yang mempunyai arti penuh, yaitu bisa digunakan satu kata itu dan memiliki arti yang jelas. Sebagai contoh yaitu di dalam parts of speech, yaitu seperti girl, boy, eat, sleep. Functional morphem itu adalah sebuah kata yang sudah mempunyai arti tetapi belum memiliki arti untuk sepenuhnya. Jadi di dalam satu kata itu tidak bisa digunakan untuk menggunakan kata itu sendiri, jadi harus dengan kata tambahan. Apa yang kita gunakan dalam kata itu harus mempunyai kata yang lain supaya bisa mengerti arti dari kata itu sendiri. Seperti contohnya he, she, dan and itu kan membutuhkan kata-kata yang lain supaya mempunyai makna yang jelas. Bond morphem adalah sebuah kata yang harus digunakan dengan kata tambahan atau dengan kata imbuhan. Bond morphem dibagi menjadi dua, derivational morphem dan inflectional morphem. Derivational morphem adalah morphem yang menggunakan kata imbuhan tetapi bisa mengubah arti dan kegunaan, bisa mengubah makna ketika menambahkan kata imbuhan tersebut, bisa mengubah makna dengan kegunaan. Sepertinya thing menjadi something, keep menjadi keeping, cover menjadi recover. Kalau inflectional morphem itu sebuah morphem atau kata dengan ditambahkan kata imbuhan tetapi tidak merubah arti itu sama sekali, jadi tetap artinya itu. Contohnya itu boy menjadi boys, clean menjadi cleaning, run menjadi running. Contractible morphem yaitu auxiliary modal such yang dimaksudkan seperti memendekkan kata atau mensingkatkan kata, seperti will,
will, shall, have, had, would. Contohnya itu I will menjadi I'll, I will. They had menjadi they. Root and stem. Root is a basic of word that have meaning. Root itu kata dasar yang mempunyai arti, dan stem itu word of root when meets the affix. Kata dasar yang bertemu dengan kata imbuhan. Jadi seperti rootnya itu play, affixnya er, stemnya menjadi player. Jadi play bertemu jadi player gitu. Bone root, this is a basic morpheme that cannot arise by itself. Bone root, basic morpheme, dasar morfem yang tidak bisa menjelaskan dengan sendirinya, seperti receive atau revive. Allomorph, definisi allomorph itu adalah berbeda dari apa yang dimaksud dengan morfem. Berbeda dalam hal pengucapan kata dan penggunaan sebuah kata-kata. Jadi berbedanya allomorph dan morfem itu, atau sama saja seperti dasar dari sebuah arti gitu. Allomorph, suatu morfem turunkan dari aturan fonologis dan morfonemik apapun. Aturan yang mungkin berlaku itu seperti contoh allomorph. Morfem jamak dalam bahasa Inggris bisa ditulis sebagai s, memiliki setidaknya 3 allomorph, yaitu s, z, dan is. Contohnya seperti boys, dogs, the dogs menjadi z, dogs. Judge jadi tetap s, dan boxes. Morfem dalam past itu dalam lampau memiliki juga 3 allomorph, yaitu seperti d, t, dan id. Seperti d jadi hunted, t fish, terakhirnya jadi t, fish, atau buzz itu id, buzz. Morfem negatif mengubah n menjadi awalan konsonan, seperti contohnya it, il, im, ir, in, dan contohnya illegal, impentation, irregular, inconsiderate. Jenis allomorph aditif adalah akhiran -ed yang dapat diucapkan sebagai salah satu contohnya ask, live, need. Allomorph replactive itu seperti dalam kata drink, nah huruf i nya diganti menjadi ae, menjadi drunk. Jadi berubah dalam pembacaan dan dalam tulisan juga berubah, seperti menjadi drunk. Suppletive allomorph, go ditambah suppletive allomorph of D1 menjadi when. B ditambah suppletive allomorph of S3 menjadi is. Bad ditambah suppletive allomorph of ER1 menjadi worse. Good ditambah suppletive allomorph of is1 menjadi best.
Zero allomorph, bentuk pasten dari heart, is formed by adding zero allomorph of D1 to this word. Heart, jadi heart. Word formation atau saya sebut juga pembentukan kata. Pembentukan kata adalah penciptaan kata baru. Pembentukan kata terkadang dikontraskan dengan perubahan semantik, yaitu perubahan makna kata tunggal. Word formation process itu bagi menjadi 9. Coinage, borrowing, compounding, blending, clipping, back formation, conversion, acronyms, dan derivation. Coinage, penjelasan coinage yaitu adalah penemuan kata-kata baru dari sebuah produk-produk atau merek-merek yang sudah biasa disebutkan. Jadi ketika kita ingin membeli sesuatu dengan barang tersebut, tetapi kita malah menyebutkan merek itu. Sebenarnya kita tidak membeli merek itu, tidak membeli produk yang dengan merek itu. Jadi karena terbiasa berbicara tentang barang itu menggunakan merek itu, jadi kita sudah terbiasa menggunakan merek itu untuk membeli barang itu. Jadi seperti contohnya seperti di sini, odol. Sebenarnya kita beli bukan odol tapi Pepsodent, tapi karena kita sudah terbiasa menggunakan kata-katanya itu odol, sebenarnya yang kita beli yang mereknya bukan odol, pasta gigi itu, karena kita beli itu namanya Pepsodent. Jadi menggunakan kata-kata odol itu karena sudah sering terbiasa kita sebutkan. Contohnya lagi seperti minuman Aqua. Sebenarnya yang kita beli bukan Aqua, yaitu Fit ataupun atau yang lain pokoknya. Tapi kita karena sudah terbiasa, sudah familiar dengan kata-kata Aqua, yaitu air minum. Jadi kita sudah biasa menggunakan kata-kata itu. Kita beli Aqua, karena sebenarnya tidak beli Aqua gitu. Borrowing itu adalah kata-kata yang biasa kita sebut, tetapi sebenarnya kata itu adalah kata yang kita pinjam dari bahasa negara lain. Contohnya seperti leek, itu dari Dutch, barbecue itu dari Spanish, piano itu dari Italian, sofa itu dari Arabic, dan yang lain sebagainya. Jadi borrowing itu seperti penggunaan kata-kata yang biasa kita gunakan, tetapi kita menggunakan itu sebenarnya dari asal negara yang lain, jadi bukan dari bahasa asli negara Indonesia gitu. Compounding itu dimaksudkan two or more words, dua atau dari kata yang lebih, dua atau kata lebih yang menjadi satu dan menjadi kata yang baru. Contohnya seperti home dan work, jadi homework, atau house dan wife menjadi housewife gitu. Bleeding hampir sama seperti compounding, tapi bedanya ini hanya beberapa kata yang dapat digabungkan. Contohnya seperti motor dan hotel menjadi motel, breakfast dan lunch jadi brunch, smoke dan fog menjadi smoke, dan lain sebagainya seperti itu. Clipping itu seperti menyingkatkan kata, singkatan kata. Contohnya seperti hamburger menjadi burger, gasolin menjadi gas, facsimile menjadi fax, advertisement menjadi ad, profesor menjadi prof, atau doktor menjadi doc. Bug formation atau creative reduction yang due to incorrect morphological atau morfologi yang salah. Contohnya seperti editor menjadi edit, television menjadi televisi, babysitter menjadi babysit, dan lain sebagainya.
Conversion itu menetapkan kata yang sudah ada ke kategori sintaksis baru. Contohnya seperti butter. To butter the bread permit. An entry permit empty. To empty the litter bin. Must. Doing the homework is a must. Seperti itu. Acronyms itu beberapa kata yang menjadi inisial, menjadi singkatan kata dari inisial kata. Contohnya National Astronautics and Space Agency, disingkat menjadi NASA. United Stations International Children Emergency Fund, menjadi UNICEF, dan lain sebagainya. Derivation atau proses pembentukan kata yang paling umum. Contohnya happy menjadi unhappy, berubah lagi menjadi happiness. Arrange berubah menjadi rearrange.